الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Hadratul Muhtaramin yang saya muliakan, para jamaah, bapak-bapak, majelis taklim al-ihsan, wabil khusus yang saya muliakan Bapak Muntohar selaku Sohibul Bait. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta apa yang kita hajatkan, urusan kita duniawi maupun ukhrawi, segalanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khusus mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini juga diberikan oleh Allah, dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah di dunia wal akhirah. Amin. Dan selanjutnya mari kita buka dengan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa sultan al-awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila musannifi hadzal kitab li Syekh al-Imam Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami wa thumma ila hadrati ila ya Allah ila musannifi ila musannifi hadzal kitab wa thumma ila hadrati ila Syekh Nawawi bin Umar al-Jabi al-Bantani wa thumma ila hadrati ila jami'i Allah Ta'ala al-Masyariq al-Ardi ila magharibiha barriha bahriha خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس سره، ثم إلى حضرة إلى الشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ بهاء يوسف النقشبندي والشيخ قاسم الجنيدي والشيخ قدر الفهي والشيخ مقدم حسن البصري، ثم إلى حضرة إلى سيد الشيخ سيد محمد بن علوي المكي الحسني، ثم إلى حضرة الحبيب حسين بن علوم بن عزوان باتا، ثم إلى حضرة الحبيب حسن حداد، ثم إلى حضرة إلى يا الله جدي سيد عبد الرحمن بن شيبان، ثم إلى حضرة إلى جميع الله تعالى في tanah Jawa خصوصا إلى جميع أقسام النار، ثم إلى حضرة إلى خصوصا إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدات جداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ومن الحاضرين والغائب منا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين Amin. Sampai mana kemarin? Rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut berarti. Rukun salat Sudah kemarin. rukun ya. Rukun sudah ya. Rukun sudah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang ke poin yang ke-6 ini mengenai rukun salat. Jadi saya ulang lagi bahwasanya salat itu memiliki 4 rukun secara umum. Ada rukun maknawi, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Yang pertama rukun maknawi, rukun yang secara makna
yaitu tartib. Tartib itu ya setelah berdiri baca Fatihah atau setelah baca surat dilanjutkan dengan ruku. Tidak boleh ketika berdiri langsung habis baca Fatihah langsung sujud. Nah, ini namanya sholatnya korupsi. Itu nggak boleh. Jadi harus tartib. Kemudian yang kedua rukun qalbi. Kemarin sudah kita bahas mengenai niat. Niat sholat wajib ada 3, sholat sunnah muakkad ada 2, sholat sunnah mutlak ada berapa? 1. Lupa. Kemudian apa lagi? Rukun qauli. Rukun qauli ada 4 secara umum. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat awal dan salam. Kemudian rukun fi'li, berdiri, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, itu merupakan rukun-rukun fi'li. Itu secara umum saja. Nah, secara khusus kita bahas poin per poin. Sekarang kita memasuki poin yang ke-6, yaitu membahas tentang apa? Tuma'ninah. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-6 yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya anteng. Apa? Anteng. Fihi ay fil ruku, di dalam ruku. Wala taqumu ziyadatul hawiyyi maqamat tuma'ninah. Wa aqalluha antas takirru a'dha'uhu raki'an bihaitsu yanfasilu raf'u an hawihi. Jadi rukuk itu minimalnya adalah berdiam yang dianggap sudah memisah antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Contohnya ketika dia berdiri baca Fatihah kemudian baca surat, setelah itu kan dia ruku. Setelah ruku tidak, kan begitu. Maka ruku itu harus berdiam yang sekiranya berdiamnya itu dianggap memisah antara berdiri dan i'tidal. Berdiri Fatihah surat, kemudian ruku Allahu Akbar, sebentar subhanallah, berdiri lagi sami Allahu liman hamidah, begitu. Jadi berdiam segini sebentar, ini sudah dianggap tuma'ninah. Dianggapnya yang fasil, yang pas itu memisah. Bukan kok begini berdiri baca Fatihah surat Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah ini namanya bukan tuma'ninah. Ini baru begini Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Berarti dia tidak tuma'ninah. Tuma'ninah itu harus Allahu Akbar, berdiam sebentar, kemudian berdiri untuk i'tidal. As-sabi'u yang ke-7 al-i'tidal, yaitu berdiri. Walau fil nafli, walaupun di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah juga setelah ruku harus i'tidal. Wa huwa, i'tidal itu apa? I'tidal itu adalah wa huwa audul musalli ila ma raka'a minhu min qiyamin aw qu'udin, yaitu kembalinya orang yang sholat untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dia tinggalkan. Sebelumnya dia berdiri, kemudian dia tinggalkan dengan cara ruku, maka dia kembali lagi berdiri lagi. Nah, itu namanya i'tidal. Baik sholatnya dengan berdiri atau duduk. Kalau berdiri berarti dia i'tidalnya berdiri. Kalau sholatnya duduk berarti i'tidalnya dengan duduk. Wa yajibu alla yaqsida bil i'tidali ghairuh. Dan dia juga, ini keterangan tambahan ya, di kitab itu nggak ada di sarahnya. Dan dia tidak boleh bertujuan bil i'tidali dengan i'tidalnya, tidak boleh bertujuan ghairahu selain
3. Jadi dia ketika berdiri dari ruku memang sengaja mau berdiri dari ruku. Bukan kok karena ada berdiri jeder langsung wakil berdiri. Sekalian tidak, nggak bisa itu. Dia harus ruku kembali kemudian tidak. Jadi paham ya? Nah, itu. Wa yusannu ayyakula fi raf'i sami Allahu liman hamidah. Dan dianjurkan ketika dia i'tidal mengangkat dari rukuknya mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Wa fi i'tidalihi, dan ketika i'tidal dia membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Sami'a mendengar. Siapa Allah liman pada seseorang hamidahu yang memujinya. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Allah zat yang maha mendengar. Jadi tatkala kita baca Fatihah, baca iftitah, itu kan dalam rangka isinya pujian-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, itu pujian. Ya kan? Maliki yaumiddin, Allah itu zat yang menguasai yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Kan begitu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, ini kan pujian semua isinya. Nah itu. Maka ketika dia mengangkat dari rukuknya, dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pada orang yang memujinya. Wa fi i'tidalihi, dan ketika dia i'tidal baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhanku, lakal hamdu, padamu segala puji. Wahai Tuhanku, padamu segala puji. Atau segala puji padamu, wahai Tuhanku. Pujian yang mil'us samawat, pujian yang memenuhi langit. Wa mil'ul ardi, dan memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi, dan pujian yang memenuhi apapun yang kau inginkan setelah itu. Pujian yang sebesar-besarnya, pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, memenuhi apapun untuk Engkau ya Allah. Paham ya? Kemudian wazada fit tahqiq, Al-Imam An-Nawawi, bukan Nawawi Banten, bukan Nawawi Mustahil Tarjih Khatib Syafi'i, beliau menambahkan dalam kitab tahqiqnya, ditambahkan doa apa? Hamdan katsiran mubarakan fi ba'da Rabbana lakal hamdu. Jadi setelah Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa yazidu man marra lam yalid al-qunudu ahlu sana wal majdi ahakku maqala al-abdu wa kulluna laka abidun la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. As-saminu, yang ke-8. Yang ke-8 yaitu apa? Setelah ini apa? At-tuma'nina fil i'tidal walau sajada thumma syakka hatta ma'ididal wa ula i'tadala thumma ma'anna wujuban thumma sajada. Nah, bahkan di sini diterangkan karena tuma'ninah itu hukumnya wajib. Ketika seseorang i'tidal kemudian dia sujud, kok dia ragu-ragu, tadi i'tidal saya sudah tuma'ninah apa belum ya? Dia dalam keadaan sujud itu,
maka dia wajib langsung berdiri lagi, i'tidal dulu sebentar dengan kira-kira bacaan subhanallah. I'tidalnya harus tumaninah, baru kemudian sujud. Karena sujud yang tadi belum dianggap, karena sujudnya tadi dia meninggalkan wajib. Tumaninah kan termasuk rukun di sini. Poin yang ke-8 kan termasuk rukun. Maka beda dengan kunut. Kalau kunut ketika dia sudah sujud, jidatnya sudah nempel di lantai, maka ketika dia berdiri untuk kunut, sholatnya malah batal. Maka makmumnya harus tahu, kalau imamnya sudah sujud jangan subhanallah, subhanallah, keder imamnya gitu. Ini makmumnya mau nyuruh saya kunut ini subhanallah, subhanallah. Harusnya itu kamu yang ikutin imam, bukan imam malah disuruh berdiri lagi. Subhanallah, subhanallah itu ketika imamnya belum nempelin jidat ke lantai, masih baru begini, walaupun kurang 1 cm masih bisa balik. Tapi kalau udah nempel plek, nah sudah, maka sudah tidak ada bagi dia untuk kembali lagi membaca kunut. Kalau jidatnya udah nempel, nggak usah kembali lagi, karena itu sunnah. Dia malah meninggalkan yang wajib, yaitu sujud, untuk melakukan sunnah, batal sholatnya. Paham ya? Paham. Apa? Sunnah. Kunut itu sunnah. Makanya kalau ada imam kok lupa kunut, sholatnya batal nggak? Nggak batal. Ya sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa. Kalau nggak sujud sahwi batal nggak sholat? Nggak batal. Karena sujud sahwi pun juga hukumnya sunnah. Paham ya? Paham. Tinggal sujud sahwi nggak apa-apa. Itu poin yang ke-8. Jadi pentingnya tumakninah di situ. Walaupun dia sudah i'tidal, tapi kalau belum tumakninah maka dia wajib berdiri lagi, i'tidal lagi dengan tumakninah. Setelah itu dia langsung sujud.